Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya mau mengupdate tentang pajak daerah tentang kos-kosan ya. Jadi teman-teman kan mungkin masih ada yang bingung, ini sebenarnya masih bayar pajak apa enggak sih kos-kosan? Nah, di sini video ini akan saya perjelas lebih lanjut ya. Kira-kira yang masih harus bayar pajak kos itu yang mana, yang enggak yang mana? Silahkan simak videonya sampai selesai. Ya, teman-teman, urusan pajak ini kan adalah sesuatu yang penting ya, dimana kita kalau nggak bayar pajak, nanti kita bisa bermasalah di kemudian hari. Makanya kita selalu harus update tentang aturan perpajakan yang berlaku. Nah, di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang 2 tahun yang lalu, kurang lebih itu udah diputuskan ya, bahwa kos-kosan itu udah tidak masuk ke kriteria hotel lagi ya. Kalau dulu kos-kosan itu kan bayar pajak daerah seperti pajak hotel ya. Jadi beberapa kota itu 10% sama dengan pajak hotel, tapi di beberapa kota lain ada yang cuma 5%. Nah, cuma setelah kemarin itu peraturannya disahkan, maka perda itu sebenarnya udah nggak berlaku lagi. Cuma waktu itu kan pas kita tanyakan ke pemerintah daerah, itu kan mereka ngelesnya, oh kami diberi waktu selama 2 tahun, selama masa transisi 2 tahun ini tetap harus bayar ya, sampai nanti keluar perda yang baru. Jadi kemarin itu 2 tahun kita tetap bayar ya, kita tetap bayar pajak daerah yang sebesar 5-10% itu. Nah, cuma di 2024 ini ya, harusnya di awal tahun ini, harusnya masa transisi 2 tahun itu sudah lewat ya, harusnya kita tahun ini sudah tidak bayar pajak lagi. Cuma realitanya di lapangan seperti apa ya? Nih, saya mau ceritakan. Ini juga ada beberapa kontribusi dari teman-teman di Arki ya. Jadi kita kalau di Arki itu kan selalu kasih info ya. Di kota ini update-nya seperti ini, di kota ini update-nya seperti ini, di kota ini update-nya seperti ini. Jadi teman-teman kalau udah punya kos harus gabung di Arki, karena disitulah ada berbagai macam informasi terbaru dan terupdate. Kalau teman-teman nggak gabung, rugi sendiri. Kalau mau gabung gratis, nggak usah bayar. Silakan teman-teman nih tinggal chat aja ya ke admin Arki, bilang saya sudah punya kos di sini, saya mau gabung, gimana caranya. Nanti akan dipandu oleh admin dan akan dimasukkan ke grup Arki. Nah, jadi ya teman-teman ya, jadi untuk masa transisi 2 tahun ini ada wilayah atau ada kota atau ada daerah yang sudah menerbitkan perda baru ya, perda baru untuk menggantikan perda yang lama. Nah, seperti kayak di Palembang itu ya, kalau nggak salah ya, di Palembang itu udah ada tuh perda yang baru yang menyatakan bahwa usaha kos-kosan itu sudah nggak bayar pajak lagi. Jadi kalau sudah ada perda itu, maka teman-teman apa yang harus dilakukan? Jangan langsung kagak bayar gitu, jangan ya. Jadi nanti bisa runyam, karena ada proses yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya perda itu sudah keluar, berarti kan sudah sah ya, udah diketok palunya bahwa kita nggak perlu bayar pajak lagi, pajak daerah lagi, pajak kos-kosan ya. Caranya adalah teman-teman kalau sudah punya NPWPD, itu harus diajukan untuk pencabutan NPWPD-nya itu. Jangan nggak dicabut, karena kalau nggak dicabut kan otomatis data kita tuh masih dianggap sebagai bisnis yang perlu membayar pajak. Jadi nanti ada formnya yang harus diisi, teman-teman ngajukan pencabutan NPWPD itu. Kalau misalnya teman-teman udah dicabut NPWPD-nya, ya udah berarti bebas, nggak bayar pajak lagi. Nah, kalau yang belum punya NPWPD ya udah berarti udah nggak usah bayar lagi gitu ya. Tapi ini ya yang perlu diperhatikan adalah satu ya, teman-teman yang bebas bayar pajak daerah itu adalah kos-kosan yang bulanan ya. Jadi yang teman-teman sama sekali nggak main harian. Jadi kalau teman-teman kosnya disewain harian ya, alasannya cuma beberapa kamar, cuma kalau pas kosong doang. Kalau misalnya nggak kosong itu kita jual bulanan gitu. Nah, itu biasanya itu celah ya, itu celah di mana kita dianggap kos-kosannya itu adalah kos harian. Jadi kalau kos harian itu dianggap tetap masuk ke hotel. Jadi tetap kita harus bayar pajak hotel yang 10% itu. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan tadi ya, satu, perda terbarunya sudah ada belum? Nah, ada beberapa daerah ya, banyak daerah itu yang perda barunya tuh belum ada, belum keluar. Jadi mungkin bagi pemerintah daerah, mereka setengah hati ya untuk menjalankan peraturan dari pusat ini, karena kan otomatis mereka kehilangan penghasilan daerah gitu ya. Jadi mungkin sampai sekarang masih digantung gitu. Jadi belum diterbitkan perda yang baru. Terus kalau ada orang tanya bilang, "Oh, ini tetap kena bayar pajak, masih tetap harus bayar." Jadi kita bingung nih di lapangan. Padahal sesuai dengan undang-undang dari pemerintah pusat bilangnya udah nggak bayar, tapi pemerintah daerah belum mengeluarkan perda yang mendukung
aturan tersebut gitu. Jadi kita di lapangannya itu bingung. Ya, jadi pertama harus ditanya dulu perda yang baru seperti apa. Kalau belum ya kita harus tunjukin peraturan dari pemerintah pusat itu. Ini udah ada aturannya. Jadi tolong segera difikskan ya di daerah itu dengan mengeluarkan perda yang terbaru. Terus yang kedua tadi ya, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman kosnya bulanan, bukan kos harian. Saya kos hariannya juga sampai sekarang masih bayar pajak. Karena saya sadar diri gitu ya, bahwa itu, oh ya saya jualnya harian ya, saya tetap bayar pajak. Ya. Terus yang ketiga adalah izin kos ya. Jadi Bapak Ibu biasanya nanti kalau Bapak Ibu mau mengajukan penghapusan atau misalnya nggak mau bayar pajak daerah lagi, itu biasanya ditanyain izin kosnya. Izin kosnya apa? Maksudnya izin bisnisnya apa ya? Apakah izinnya itu kos-kosan atau pondokan, atau izinnya itu misalnya kayak losmen atau misalnya kayak homestay, kayak apa gitu. Kalau kayak losmen, homestay yang dijual harian itu otomatis kita nggak bisa mengajukan tidak membayar pajak ya, karena itu dianggap, kembali lagi dianggap itu adalah hotel. Nah, terus teman-teman kalau misalnya teman-teman udah memastikan semua itu terjadi ya, semua itu dicek, ya udah teman-teman udah bisa dengan lega nggak usah bayar pajak lagi. Jadi nggak usah takut-takut, aduh nanti gue didenda nih atau apa. Kalau teman-teman udah memenuhi 4 tadi ya, udah ada perda yang baru, terus teman-teman izin kosnya bukan kos harian, terus teman-teman juga nggak jualan kos harian. Karena kalau teman-teman nggak ngaku ya, nanti kadang-kadang kalau dicek ke lapangan itu ada misteri guest atau ada apa gitu, nanti ketahuan ya, nanti malah kena denda. Terus yang terakhir adalah cabut NPWPD kalau kita sudah punya NPWPD sebelumnya gitu ya. Oke teman-teman ya, semoga nggak bingung ya, semoga nggak bingung. Dan teman-teman kalau misalnya bingung, gabung Arki, nanti di situ kita bisa konsultasi, dan kita juga ada beberapa anggota Arki kita juga yang mencalonkan jadi anggota legislatif ya. Semoga jadi semua ya yang dari Arki, supaya kita punya wakil rakyat, supaya kalau misalnya ada kegelisahan-kegelisahan atau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang bisnis kos kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada wakil rakyat kita yang anggota Arki itu ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!